Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini ya. Jadi di episode ini kita udah sama sekali nggak pakai atribut. Hari ini kita akan ngomongin yang general, khususnya buat teman-teman yang suka ngebit di jalan, yang suka narik, yang suka main jadi ojol, jadi kurir online, jadi kurir, mau jadi pokoknya yang di jalan aja. Atau untuk masyarakat umum yang mungkin mampir di video ini gitu ya. Jadi gua akan sedikit mengingatkan, mewanti-wanti ini karena memang cukup serius kalau menurut gue gitu kan, walaupun gue sendiri secara pribadi belum pernah mengalami ini, tapi ini banyak banget kejadian dimanapun gitu ya, baik di berita-berita di TV ataupun di grup-grup ojol gitu kan. Jadi ya semoga video ini ada manfaatnya gitu ya. Jadi gue akan mengingatkan untuk yang kalian yang sering berkendara di jalan itu harus hati-hati. Sekarang tuh gue nggak tahu, dan mungkin kalian juga memperhatikan kalau yang sering on beat di jalan gitu kan. Beberapa periode ini mungkin sampai setahun mungkin ya, gue ngehnya ya, setahunan ke belakang gitu, itu banyak banget di jalan tuh debt collector atau mata elang ya kan, yang suka nagih-nagih utang, yang kalau misalkan kalian nunggak itu bisa dikejar motornya terus dipepet. Nah itu banyak banget gitu kan. Lalu lah permasalahannya apa, emang kita nggak fokus ke situnya ya. Kalau misalkan memang misalkan kalian punya utang ya dibayar, atau misalkan bisa dibicarakan dulu secara baik-baik, yaitu memang udah kewajiban mereka mungkin secara nagih ya. Cuman yang gue khawatirkan adalah itu banyak banget oknum-oknum penjahat, mau itu begal, mau itu perampok gitu kan, yang berpura-pura menjadi debt collector atau mata elang ini gitu. Jadi dikambing hitamkan nih, kasihan juga si mata elang atau debt collector ini ya. Mereka tugasnya memang menagih gitu kan. Nah tapi disalahgunakan oleh penjahat-penjahat ini dengan dalih mereka itu debt collector atau mata elang untuk mengambil harta-harta, khususnya kendaraan bermotor. Biasanya si motor paling dominan. Itu harus hati-hati kalian gitu ya. Ini gue juga sering banget nongkrong dengan debt collector atau mata elang tuh, sering banget gitu. Jadi ada tempat, beberapa spot-spot gitu kan, sebenarnya lah udah ada orangnya ini gitu kan, tapi bukan ojol. Gue bilang badannya gede-gede gitu kan. Oh debt collector ya biasa aja mereka. Ini kalau yang debt collector asli mah biasa-biasa aja gitu. Paling mereka ngelihat pinggir jalan begitu. Kalian juga pasti sering ngelihat kayak gitu. Nah, gue juga nggak ngerti. Gue juga belum ngerti sebenarnya. Antara nggak ngerti dan belum ngerti memang. Si debt collector ini, atau mungkin khususnya yang si penjahat-penjahat ini yang menyamar sebagai debt collector, dia kayaknya random gitu. Gue nggak tahu mereka dapat data dari mana. Orang-orang yang nunggak gitu kan tentang cicilan motornya, entah cicilan yang lain-lain mungkin lah, gue nggak tahu dari mana. Atau mungkin mereka random aja ngeberhentiin orang yang kira-kira ya polos gitu. Karena banyak banget memang yang berani, banyak yang polos banyak. Nah ini yang kasihan tuh yang polos, yang takut. Ya gimana nggak takut pak? Misal sekarang anak-anak muda bocil baru lulus sekolah, lagi bawa pacarnya berdua, dipepet sama orang gede-gede gitu kan, 4 orang biasanya, 2 motor. Kalau yang nggak berani mah jiper pak, kaget pak, bener dah. Kalau di tempat ramai mungkin oke, kalau di tempat sepi udah berdua sama ceweknya lagi, wah ngeri juga kan, mungkin mereka begitu. Dan ditambah lagi memang bener ternyata ada tunggakan. Nah ini yang repot, gitu. Mungkin kalau yang polos nyangkanya oh ya udah ini debt collector, ini mata elang mungkin gitu, disuruh ambil motornya oleh pihak leasing. Mungkin seperti itu kalau yang belum ngerti gitu kan. Kalau yang udah ngerti sih enak gitu, biasanya diramein sama dia gitu, diramein atau dibawa ke tempat rame gitu, atau mau digas-gas sekalian, tanya suratnya mana, surat tugasnya mana, seperti itu biasanya panjang nih kalau yang berani gitu. Nah ini kasihan yang polos-polos, kejadiannya jadi kayak gitu biasanya. Lu dimanapun gitu dipepet set. Nah ini gue nggak ngerti, mereka mungkin punya data terus ngeliatin plat nomor, biasanya gitu-gitu kan, dipepet, berhentiin. Nah biasanya ditanyain, ini Anda punya hutang ya, kayak gitu-gitu kan, ini telat beberapa bulan misalkan. Ternyata bener nih, orang ini misalkan kredit ternyata telat beberapa bulan gitu, biasanya 3 bulan. Ini motornya harus dibawa gitu-gitu. Nah kalau yang polos yang takut itu dikasih motornya pak, dikasih ke debt collectornya. Itu banyak banget terjadi kayak gitu. Jangan, gua kasih tahu jangan. Udah itu dikasih ke debt collectornya, dibawa sama, bukan debt collector ya, dikasih ke oknum penjahat yang jadi debt collector pura-pura. Set, diambil motornya, dibawa. Mereka berdua di pinggir jalan udah tinggalin. Nggak dilukain, enggak. Karena mereka modusnya untuk menarik motor, dibawa ke leasing.
Padahal ya dibawa kabur gitu. Itu banyak kejadian seperti itu, banyak banget. Apalagi nih sebentar lagi hari raya, gue mau wanti-wanti banget. Orang makin nekat Pak kalau dekat hari-hari raya, bener. Makin nekat, makin banyak kejadian. Di siang tengah hari bolong pun bisa jadi bahaya gitu. Yang pertama nih khususan untuk permasalahan penjahat-penjahat yang pura-pura jadi DC, debt collector atau mata elang. Nah untuk kalian yang misalkan kalau di stop di pinggir jalan, nih yang kalau yang takut-takut ya, kalau yang berani mah udah nggak usah kita himbau mungkin gitu ya, atau ini sekedar mengingatkan. Nah kalau untuk yang baru-baru, yang polos-polos, bapak-bapak juga banyak banget yang polos-polos lagi. Kalau diberhentiin pinggir jalan, mereka pasti di pinggir jalan raya biasanya. Satu, jangan pernah kasih motor dan kuncinya ke debt kolektornya langsung. Jangan pernah. Kalaupun memang mau dikasih dan kalian memang merasa nunggak dan ya udahlah nggak kuat Pak, saya nyicilnya, mau dibalikin aja misal ke leasing. Satu, bawa ke depan dulu ke kantor polisi, depan kantor polisi, gitu kan. Nanti ngobrol dengan polisinya nih, minta bantuan dulu, ya atau mungkin dengan aparat sekitar lah gitu. Itu satu. Nanti mereka akan ngobrol secara hukum, itu jauh lebih enak lah gitu. Yang kedua, kalau misalkan kalian mau dibawa ke motor yang mau dibawa, udah sama kalinya ikut ke leasingnya sekalian. Karena itu kemarin gue ajak kejadian juga, pernah penumpang dia berhentiin gue kan di jalan, Bang bisa anterin saya pulang nggak, katanya gitu. Lah ngapa Bu, gue bilang iya motor saya ditarik leasing, katanya tuh di situ, katanya nunggak. Ya udah itu kan beres. Sama kalian-kaliannya kenapa ikut, supaya memastikan ya, kalian diomongin tapi memastikan memang benar ini motornya udah dibalikin lagi ke leasing gitu kan. Udah gitu. Yang ketiga, kalau misalkan kalian curiga, kadang-kadang kalau kalian tuh harus ada insting curiganya juga gitu. Kalau misalkan memang sekiranya ditunjukin mana data-datanya kalian nggak ada gitu kan, apalagi kalau kalian random nggak punya tunggakan dan lain-lain, kalian diberhentiin paksa, bawa aja ke tempat ramai, udah ramein sekalian. Itu sering kejadian Pak. Gue kemarin pernah di Ciawi, itu kan Ciawi Bogor tuh arah puncak, balik ngebit sore jam 5-an lah, hari cerah, ribut Pak, ada ribut di jalan, babu masuk ke gorong-gorong, sampai dibawa kan gitu, pada ribut. Gue bilang kenapa nih, gue kira tadinya ya mungkin perampok dan lain-lain, ternyata gue nggak tahu ini bener-bener penjahat yang berkedok menjadi DC, debt collector, mata elang atau dan lain-lain, atau mungkin penjahat lainnya. Tapi isu-isu yang beredar itu gitu, ini Bang debt collector, mata elang dan lain-lain kayak gitu, mau nyeta-nyeta motor gitu kan. Cuman gue nggak tahu beritanya itu bener apa enggak, si orangnya itu ada tunggakan atau enggak gitu. Itu ramai Pak di jalan, karena kemungkinan besar masyarakat pun akan ngebela. Itu untungnya hidup di Indonesia gitu, masyarakatnya masih peduli ke orang-orang umum yang memang lagi kebutuhan. Apalagi kalau misalkan ya lawannya misal 1:4, 2:4 kan nggak seimbang gitu ya. Nah itu biasanya jadi bisa dibantuin kalian gitu. Yang penting bawa ke tempat ramai aja dulu, jangan di tempat sepi. Jangan takut pokoknya, jangan takut kalau misalkan kalian apalagi tidak bersalah ya. Karena gue pernah ngobrol dengan temen gue yang debt collector, kebetulan dia mata elang gitu kan. Terus gue tanya, lu ini gimana sih, maksudnya gue bilang orang-orang tuh kok banyak yang di pinggir jalan gitu. Ya gue juga nggak tahu, kata dia gitu kan. Karena dia, kalau dia biasanya langsung menyambangi ke rumah, nggak di stop di pinggir jalan, kata dia gitu. Kalau gue biasanya menyambangi rumah langsung, katanya gitu. Jadi gue datang ke rumahnya, yaudah gue tanya baik-baik. Nah ini tips untuk kalian juga. Dia debt collector tuh kalau kalian sambut dengan baik-baik, nggak usah ngegas-ngegas, kata dia. Ya kita juga yang penting kita ada laporan, kita ada bukti, kita nagih. Syukur-syukur kita dapat. Yang bagus, yang penting ada pembayaran aja, kata dia. Walaupun misalkan tunggakannya harusnya nominal 1 juta, ternyata kalian bayar 200.000, 300.000, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian masih ada itikat bayar, kata dia sih begitu. Gitu. Jadi ke rumahnya aja, udah kalau ada debt collector ke rumah, sambut aja. Syukur-syukur kasih kopi, kasih cemilan, ntar juga ngomong baik-baik. Mereka juga nggak langsung ngegas-ngegas kok gitu. Mungkin tergantung orangnya masing-masing ya. Cuman info dari temen gue begitu. Terus gue tanya yang di pinggir-pinggir jalan tuh gimana, ini banyak kejadian. Ya gue juga nggak tahu mereka dapat datanya dari mana. Mungkin ada aplikasi hack dan lain-lain ya. Karena mereka memang, kata dia, ya mereka ngeliatin HP nih, nanti ngeliatin motor. Gue nggak tahu ada GPS atau apa-apa. Kalau motor listrik sih ada gitu ya. Nah ini gue nggak tahu nih kalau yang ini, kata dia gitu. Karena gue beda bagian nih. Kalau gue biasanya langsung menyambangi ke rumah, ada alamatnya jelas seperti itu, kata dia gitu. Yang jelas pokoknya kalau ada debt collector jangan takut. Kalau kejadiannya di jalan kayak tadi, kalau kalian misalkan memang punya tunggakan bener-bener yang udah gede nih tunggakannya, mau dibalikin motornya, kalian langsung ikut aja ke leasingnya. Atau kalau itu bukan motor kalian, kalian hubungi dulu yang punya kendaraan gitu kan.
Untuk ditanyakan ini benar apa enggak, bilang aja ada mata elang dan lain-lain. Nanti biasanya mata elang juga sabar kok, mereka nunggu. Bang, karena gue pernah kejadian juga ini di depan mata gue sendiri gitu. Motornya jadi dia minjem motor temennya. Ternyata temennya ini punya tunggakan. Terus disamperin sama debt collector, bang, ini motornya ada tunggakan ya gini. Ya, saya nggak tahu pak, ini motor teman saya. Katanya saya mau minjem, cuman mau nganterin barang, kata dia gitu ke depan. Oh iya ini ada tunggakan, ya udah telepon dulu aja bang. Telepon dulu, santai aja, nggak usah deg-degan. Telepon dulu, gitu. Ya udah bro, ini ada debt collector gini. Gue ditagih nih motornya, mau dibawa, disuruh bawa ke leasing katanya. Oh ya udah, tunggu aja ke leasingnya, tapi lu tungguin di situ, nanti gue ke leasingnya juga. Ya udah nyusul, jadi bareng-bareng gitu. Jadi pokoknya jangan menyerahkan kendaraan di pinggir jalan aja, jangan. Gue mau kasih tahu gitu ya. Itu satu nih. Yang kedua, ini kalau kalian, ini khususnya yang ngebid lagi yang di jalan. Hati-hati menjelang hari raya. Ini kan mau Idul Fitri. Pokoknya hari raya besar tuh hati-hati aja. Manusia makin nekat. Pak. Apalagi yang suka pulang malam, yang suka ngalong. Aduh, hati-hati sekali. Gitu. Mau di tengah kota, mau di pinggiran, apalagi yang sepi gitu kan, hati-hati. Gue aja sekarang pakai double pak, pakai gembok di cakram. Karena gue satu, kalau misalkan gue sholat nih, kalau sholat kadang-kadang kan masjidnya ada yang jagain parkiran. Nah kalau itu gue nggak pakai gitu. Kalau itu masjid gede yang enak itu gue nggak pakai. Tapi kan kadang-kadang kalau kita di jalan, masjid terdekat itu random, masjidnya sepi banget, nggak ada yang berjamaah misalkan seperti itu, atau misalkan kita lewat jamnya nih udah nggak ada penjagaan sama sekali, kita biar aman, biar kita juga nyaman sholatnya, nggak kepikiran motor, kita taruh di cakram. Karena banyak banget pak kejadian begitu, dan gampang banget bobol motor yang memang yang belum kiles ya, khususnya itu gampang banget pak. Nggak sampai 2 menit, gue lihat di video-video aja nggak sampai 1 menit, cuma cetak-cetek berangkat. Hati-hati pokoknya gitu ya. Ini menjelang hari raya, dan itu tadi khususnya untuk penjahat-penjahat yang beroknum sebagai debt collector atau mata elang, itu hati-hati. Pokoknya jangan panik. Tips-tipsnya yang tadi yang bisa gue kasih tahu. Tetap utamakan keselamatan. Semoga video ini berguna. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.